warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla fi ulah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alim ulama cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, awal musyahidin wal musyahidat, jemaah Masjid Nurul Hidayah atau para pemirsa dimanapun berada. Kembali kita lanjutkan pembicaraan yang masih tersisa. Kalau habis kita selesaikan malam ini, kalau kita tidak sambung lagi nanti. Yang penting kalau tuan-tuan dan puan-puan masih menengadah, berarti masih belum paham, saya teruskan. Tapi kalau sudah ngangguk-ngangguk, ya ngangguk-ngangguk semakin dalam, insya Allah siap-siap saya hentikan. Ma'asyarul kiram, tadi pertanyaannya ihdinas siratal mustaqim, kenapa masih minta hidayah? Sudah kita jawab tadi. Dari sisi fawaid atau hikmah, dari sisi lughah sendiri, dari sisi bahasa, al-hidayah ada dengan at-ta'addi biharfil jar dan tanpa harful jar. Misalnya dengan harful jar, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Ini pakai ilah, la tahdi ilah. Dan ada tanpa huruf jar, mutaaddi tanpa huruf jar, seperti dalam ayat ihdinas siratal mustaqim. Sebagian orang yang atau dalam ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sebagian orang mempertentangkan antara ayat ini. Al-Quran itu tidak benar dari Allah SWT, karena ayat-ayatnya bertentangan. Satu ayat innaka la tahdi ila siratal mustaqim, engkau bisa beri hidayah. Di ayat lain dikatakan innaka la tahdi, engkau tidak bisa memberi hidayah. Oleh sebab itu para ulama pun menjawab bahwa hidayah itu bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Nah, kalimat innaka la tahdi ila siratal mustaqim, kalau ila itu hidayatud dalalati wal irsyad, yaitu dilalah, menunjukkan ini benar, ini salah, ini hak, ini batil, ini baik, ini buruk, ini bermanfaat, ini bermudarat, ini selamat, ini terlaknat. Ini disampaikan oleh Nabi SAW kepada siapapun. Kepada siapapun. Adapun ayat innaka la tahdi man ahbabta, ini hidayatut taufiq, yaitu berikan taufik untuk mengikuti, bukan hanya sekedar mengetahui. Jadi kan ada petunjuk lalu lintas, ya, lurus jalan terus. Ada lurus jalan terus? Ada di pertigaan.
belok kiri, ikut isyarat lampu lalu lintas. Orang yang lewat, paham tak itu petunjuk? Paham. Tapi semua orang menerima itu petunjuk? Tidak. Betul? Nah, ini namanya hidayatul dalalah. Yang membuat dia bisa menerima itu bukan nabi, bukan rasul, bukan wali, bukan ulama, bukan dai, bahkan bukan malaikat. Itu hak mutlak Allah SWT. Maka kalimat dalalatut taufiq tak pakai ilah lagi, karena itu hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Ada petunjuk, ya, pamflet merokok membunuhmu. Ada orang Indonesia yang tidak paham? Ada orang Indonesia yang tidak paham membaca itu? Paham tidak? Maknanya apa? Dilarang? Dilarang. Kalau bahasa syar'inya haram, tapi kalau bilang haram marah orang. Tapi kalau bilang dilarang tidak apa-apa. Jadi makanya antum jangan bilang, ya jangan bilang haram. Ada orang sebagian tidak mau ngaji, apa sebab? Ngaji di situ semua haram aja katanya. Ya, semua haram katanya. Ya, kalau orang tidak suka bilang bid'ah, jangan bilang bid'ah, bilang non sunnah. So, kalau ngaji semua bid'ah katanya. Padahal dari 50 baru 2 yang dibid'ahkan. Itu pun masih bid'ah hasanah juga kan. Bagi sebagian. Nah. Tapi begitulah. Jadi mereka kaum muslimin, orang yang terlambat makan, jangan kasih yang asam-asam. Ini enggak. Orang yang baru ngaji dikasih yang dosis tinggi. Dosis tinggi itu kasih. Ini perlu juga diketahui kaum muslimin. Jadi ada hidayatut taufiq, hidayatut tasdid, yaitu membuat orang mengikuti. Nah, orang semua tahu petunjuk itu, orang paham, merokok membunuhmu. Tapi tidak sedikit orang merokok di bawah pamflet itu. Betul apa enggak? Saya dulu ketika di suatu tempat lah, tidak usah saya sebut tempatnya di mana. Di situ tertulis parkir mundur. Apa maknanya parkir mundur? Hah? Iya, kepalanya ke trotoar. Salah. Ke jalan, parkir mundur. Subhanallah, dari 30 mobil saya sendiri yang parkir mundur. Semuanya parkir maju. Tidak mungkin lah dokter, profesor tidak paham itu. Cuman belum mendapat hidayah taufik. Belum mendapat hidayah taufik. Sampai saya dikasih tahu sama security-nya, Ustadz, nanti Ustadz dikira berbeda dengan yang lain. Kan parkir mundur. Iya, tapi tidak ada yang mau mundur, semua nak maju. Memang zaman ini semua nak maju, tidak ada yang mau mundur. Jadi ada itu kaum muslimin. Ada lagi kisah, tapi saya tidak bersanad ini Ustaz ya. Tapi cerita teman dari Jawa. Ada seorang kiai mengaku-ngaku atau mau bertemu malaikat Jibril di Masjidil Haram. Jadi subuh-subuh atau sebelum subuh, jam 2 malam dia keluar, bersandar di sebuah tiang di halaman Masjidil Haram, sambil menghisap pria punya selera. Apa itu? Surya 16. Masih hafal nampaknya. Ini kan muslimin. Ya, dalam kondisi seperti itu tiba-tiba ada yang tepuk pundaknya. Iqra katanya. Dia jawab, ma ana biqari'in katanya. Iqra ya Syekh katanya.
Ma'ana biqari'in, seperti Nabi disuruh malaikat Jibril dulu kan. Akhirnya yang menepuk ketiga kali, Iqra mamnu' tadkhin, no smoking. Baca itu dilarang merokok. Ternyata yang merokoknya polisi. Jadi bukan dia tidak paham, no smoking semua orang paham. Mamnu' tadkhin kalau kia pasti paham. Cuman belum dapat hidayah taufik. Ma'asyur kiram dirahmati Allah. Jadi di bawah iklan di bawah perampet dilarang merokok tuh dia merokok di situ. Sebagaimana kita juga apa maknanya? Dilarang berhenti. P disilang, dilarang parkir. Apa di situ dia parkir? Datang Pak polisi Polantas, dah tak boleh parkir sikonya kan. Tua dan daripada rambu-rambu tu lah. Saya lebih tua dari rambu-rambu tu. Jadi ada polisi juga orang tua Badui di daerah Qasim di Arab Saudi sana. Dia tak pernah mau mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Lampu merah, lampu hijau, baginya hijau semua. Satu hari ditangkap sama polisi lalu lintas. Stop. Khif, wajib katanya. Ya Syekh, mata syuf, kamu tidak lihat. Syekh katanya, itu lampu merah. Apa dia bilang? Saya lebih dulu lahir daripada nenekmu. Belum ada lampu merah ini, kalian aja yang pandai-pandai buat katanya. Jadi kalau ada orang sekarang misalnya menolak, ya kita sebutkan ayat, sebutkan hadis, sebutkan perkataan ulama, lalu dia bilang saya beli dulu makan garam dari kamu katanya. Itu biasa. Karena memang kalau makan garam gampang darah tinggi. Iya kan? Gampang darah tinggi. Makanya jangan sering makan garam banyak. Tapi seringlah duduk di majelis ilmu banyak. Nah. Baiklah kaum muslimin. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Yang dimaksud ini hidayah taufik. Kita sudah orang-orang yang sudah mau sholat, sudah tahu. Cuma kita ingin ditambahkan lagi. Ingin ditetapkan lagi. Dan ingin selalu dapat lagi. Baik. Apa siratal mustaqim yang kita minta itu? Kalau kita yang pilih masing-masing, kalau kita yang pilih pasti akan meyakini atau beramal menurut keyakinan masing-masing. Apa makna siratal mustaqim? Allah sendiri yang tafsirkan. Apa tafsirnya Pak Imam tadi? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Siapa orang yang dimurkai? Orang yang tahu, tidak mau tahu. Dimarahin tidak? Dimarahin. Waladhalin, dan bukan jalan orang yang tersesat. Orang tersesat kenapa? Karena tidak tahu. Ya karena tidak berilmu. Apa parkir sekodanya? Tidak tahu adanya kan? Tidak tahu. Tersesat nak? Dia nak menuju ke mana? Dia jalan misalnya nak ke Padang Panjang, ambil jalan ke Solo. Sampainya? Sampai? Saya arah ya anak-anak. Berarti saya tidak tahu nih. Yang berlawan arah lah. Ke pesisir. Pesisir selatan, Painan ya. Tapi Painan bayar pula masjid nampaknya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi dia ambil jalan berlawanan karena dia tidak tahu. Kalau menurut saya ini jalan selamanya 1001 jalan menuju Padang Panjang katanya. Tidak bisa. Jadi meraba-raba dan merasa-rasa. Ini yang berilmu tak diamalkan juga tak boleh diikuti. Yang beramal tanpa ilmu juga tidak boleh diikuti. Yang satu dimurkai, dimarahin, yang satu tidak tahu entah kemana perginya.
Kalau tidak tahu mana perginya, jadi catatan orang hilang. Orang hilang biasanya bahagia atau susah? Hah? Susah dan tersiksa. Hilangnya jangan-jangan sudah tercampak pula ke jurang neraka. Antum takut, tidak berani bilang ya. Nah, takut-takutnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, nah sekarang kita bahas. Yang kita minta itu jalannya siratal ladzina an'amta alaihim. Orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Kalau ditafsirkan lagi masing-masing menurut pikiran, masing-masing akan mengaku yang beri nikmat berarti orang yang kaya. Jadi carinya orang paling kaya situ ikut jalan dia. Nah, bersualah sama Qarun, berarti Qarun di atas kebenaran. Enggak, yang dapat nikmat itu orang yang diberi jabatan, kepemimpinan dan kekuasaan. Ketemu dia Fir'aun, diikutinya jalan Fir'aun. Enggak, yang dapat nikmat itu adalah orang yang ini dan itu dan sebagainya. Enggak, Allah tak serahkan juga tafsirnya kepada kita. Allah katakan, tafsirkan alladzina an'amta alaihim dalam surah An-Nisa. Wa may yuti'il rasul faqad, enggak, bukan itu. Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Berarti yang diikuti jalannya para nabi. Kenapa kita disuruh mengikuti jalan para nabi padahal kita wajib ikut Nabi Muhammad? Kenapa? Ya, sebab taat ke Nabi Muhammad sama dengan taat kepada seluruh nabi. Sebagaimana kufur kepada Nabi Muhammad sama dengan kafir kepada seluruh nabi. Jelas? Ya, kadzabat ashabul aikatil mursalin. Orang-orang Aikah mendustakan seluruh rasul. Padahal yang diutus kepadanya hanya satu orang rasul. Ustaz. Kadzdzaba ashabu Madyana mursalin. Padahal yang diutus kepadanya adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Jadi siapa yang mendustakan berarti sama dengan mendustakan seluruh rasul. Nah, kenapa orang-orang Yahudi dan Nasrani padahal mereka pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam dianggap mendustakan seluruh rasul sebab mereka kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan tinggal dikit sebenarnya. Kan tinggal dikit. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Kan hanya ucapan, gitu aja kok repot. Kan banyak orang kita beralasan hanya ucapan Natal aja, ucapkan aja lah. Kalau gitu suruh pula orang tu takbiran nanti di. Suruh pula orang tu takbiran di masjid kita di malam hari raya. La ilaha illallah, dah bertauhid dia. Ya kan? Tinggal lagi apa aja bersunat. Kaum muslimin dan muslimat. Kalau sudah hanya sekedar ucapan, iya sama-sama lah. Tapi saya tidak mau. Saya tidak mau. Suruh mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Coba takbiran, takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha. Masya Allah. Jadi muwahhid. Hilang lagi Tuhan Bapa, Tuhan apa? Tuhan Ruhul Kudus dan sebagainya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi kita siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin, dari kalangan nabi. Mengikut Nabi Muhammad SAW sama dengan mengikuti seluruh nabi. Bukan maknanya kita mengikut pula ajaran nabi sebelumnya yang sudah dinasakh. Seperti pemahaman sebagian ahlil batil
ingin menyatukan Islam, Kristen dan Yahudi dalam al-usratul Ibrahimiyah, karena sama-sama keturunan Nabi Ibrahim. Besok lagi al-usratul jahiliyah nanti. Usranya jahiliyah, sama-sama keturunan Nabi Ismail. Akhir, ajaran itu bukan berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan satu sumber. Memang Taurat turun dari Allah, tapi sudah dinasakh. Injil turun dari Allah, tapi sudah dirubah-rubah. Dan Allah hanya berjaminan tidak berubah pada Al-Quranul Karim. Jadi Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, was-siddiqin. Siapa yang siddiqin itu? Ya kalau tuan-tuan nak tahu itu kan ada gambaran nyatanya, seperti Abu Bakar Siddiq. Yang sebelum Abu Bakar para nabi, mereka adalah para innahu kana siddiqan nabiyya. Ismail Siddiq. Apa makna Siddiq? Kapan Abu Bakar digelar as-Siddiq? Ya semua membenarkan. Khadijah membenarkan, Ali membenarkan. Sah? Kapan dia menggelar as-Siddiq? Lihat munasabahnya, biar kita tahu sekarang nih kaum muslimin, yang Siddiq itu yang senantiasa membenarkan dan selalu benar. Bukan hanya selalu membenarkan, yang salah dibenarkan juga, enggak. Yang membenarkan yang benar. Kan kronologinya begini. Nabi turun Isra dan Mi'raj. Isra dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Kok ngangguk antum? Dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Enggak salah juga. Mulainya dari Masjidil Haram. Nanti dari Baitul Maqdis pulang juga, Isra juga namanya itu. Enggak salah juga antum. Itu akibat karena tidak kokoh ilmunya, dibikin ragu. Kena subuat dikit, ngangguk-ngangguk. Nah, jadi makanya kaum muslimin dan muslimat, kita kalau berilmu tak boleh ragu. Kalau ragu, sedikit subuhat, goyah kita. Goyang kita. Ketika pulang, Nabi kan dalam kondisi apa? Khadijah sudah wafat. Abu Talib sudah wafat. Quraisy semakin menjadi-jadi. Ya, siksaan semakin hebat. Mereka sekarang merasa lapangan sudah milik mereka. Kalau bahasa kitanya, apa bahasa kitanya? Masuk ayam ya. Masuk ayam. Tidak ada istilah masuk ayam di sini. Tidak ada. Kalau kami istilahnya masuk ayam. Bebas dia. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nabi ya tentu saja berpikir gimana cara menyampaikannya ini. Siapa yang akan percaya? Sebab secara logika dan fakta Nabi tidak bisa meyakinkan mereka. Apa pula bertepatan yang pertama bertemu pagi itu Abu Jahal pula, preman Masjidil Haram. Iya kan, dia kan pengurus di situ. Abu Jahal pengurus Masjidil Haram juga kan? Cuman preman gayanya. Suka menghentikan kajian Nabi SAW. Ini kalau ada orang yang hentikan kajian kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan aliran sesat, berarti imamnya, nah tuan-tuan yang bilang saya enggak. Nah, dia mencontoh gaya jahiliyah. Kaji dihentikan. Orang mengaji dihentikan. Ini jahiliyah. Kenapa harus berlaku kekerasan seperti itu? Katanya toleransi. Katanya toleran. Tapi tidak siap menerima perbedaan. Apalagi perbedaan ini bukan dari kita. Dari Allah dan Rasulullah SAW. Nyata tidak. Yang teriak toleran itu yang paling tidak toleran sebenarnya.
Jadi Abu Jahal preman Masjidil Haram. Memang hari itu Masjidil Haram dikuasai oleh orang jahiliyah. Mereka sholat juga, tapi tepuk tangan dan bersiul. Mereka tawaf juga, tapi kadang-kadang tawaf telanjang. Dibuat aturan baru yang berdasarkan aturan mengingat dan menimbang, memutuskan berdasarkan konsiderasi jahiliyah bahwa orang-orang Mekah suci, orang luar Mekah tidak suci. Oleh sebab itu pakaian orang Mekah suci. Maka siapa yang nak tawaf di Ka'bah mesti pakai pakaian orang suci. Harus sewa atau beli pakaian orang Mekah. Bila tidak cukup, tanggalkan pakaian yang orang luar Mekah. Tawaf telanjang bulan. Sanggup mereka bilang itu. Ya sanggup mereka buat itu. Dianggap sebagai kemajuan berpikir masa itu. Sekarang kan orang dah mulai juga nak telanjang-telanjang kan. Apa namanya fashion apa? Cik Ayam? Di mana Cik Ayam? Cik Ayam Fashion Week. Di mana itu? Enggak, saya enggak tahu Cik Ayam itu di mana. Hah? Hah? Oh, Citayam. Oh. Antum pleset kan ya, tanggung jawab antum. Subhanallah, Cik Ayam Fashion. Kemarin terjadi lagi sebuah daerah memalukan gitu. Memalukan. Tapi sayang para pengambil kebijakan masih memberikan. Ini sebagai kreasi. Betul, kreasi jahiliyah. Kreasi jahiliyah. Kalau nak telanjang, orang jahiliyah lebih dulu lagi. Maka mereka wajibkan orang tawaf telanjang. Dari mana dalilnya? Hah, mana dalilnya? Aturan jahiliyah. Ma anzalallahu bihi min sultan. Sampai pula ke situ asyik. Balik ke Siddiq. Jadi nampak oleh Abu Jahal Nabi termenung dekat Hajarul Aswad pagi-pagi. Hah, gimana cara umat katanya? Hah? Sedih nampak pagi ini. Dia maksudnya memperolok-olok. Istilahnya mencemeh itu. Jadi bukan simpati, tidak. Ini bahasa simpati bunyi tapi pagi-pagi datang menung katanya. Nabi SAW dia punya sifat jujur, sampaikan apa adanya. Innahu usriya bi al-bariha. Saya diisrakan semalam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ya, minal Masjidil Aqsa. Kemudian kembali lagi ke Masjidil Haram. Abu Jahal merasa dapat angin untuk masukkan ke orang lain angin. Sehingga yang lemah-lemah iman masuk angin. Ini banyak masalah kaum muslimin. Ya, kalau udah masuk angin itu bahaya. Ada pengurus masjid minta ceramah kan, Ustaz. Saya lihat bagus Ustaz ceramah, besok bisa enggak misi masjid saya? Masjid kami maksudnya. Kalau ada waktu silakan insyaallah. Dah janji. Dia minta tanggal sekian. Ayolah, nanti kami hubungi lagi Ustaz. Habis itu dirapatkan, masuk angin. masuk angin gitu. Masuk angin. Masuk angin akhirnya kembung orang itu. Akhirnya tidak dihubungi lagi. Saya bilang alhamdulillah, saya sudah berikan waktu. Ternyata dia sia-siakan waktu. Dalam bahasa Arab, as-sayfa dayya'til laban. Di musim panas kau sia-siakan susu. Nah, tidak lama sudah itu, setahun setelah itu telepon lagi minta mengisi. Tidak ada waktu lagi sebenarnya. Apa itu? Makanya jangan sampai masuk angin. Kalau tuan-tuan sudah yakin, jangan dengarkan angin-angin. Nah, Abu Jahal dicarinya siapa yang pertama? Abu Bakar. Sebab kalau Abu Bakar bisa ditundukkan, maka yang lain akan mudah ditumbangkan. Dicari ker. Sesak napasnya cari Abu Bakar. Ker. Ini ada berita penting. Apa itu?
Menurut kamu dibajaknya Abu Bakar berlogika, berretorika. Abu Bakar, kita kan sering ke Baitul Maqdis. Ya betul. Berapa hari yang diperlukan? Ya sebulan. Tidak ada masalah. Iya, sebulan. Nah, itu. Kalau ada orang yang mengklaim ada dia malam tadi berangkat, sekarang udah pulang. Kamu percaya nggak itu? Abu Bakar kan orang cerdas. Kalau Abu Jahal yang ngomong, saya tidak percaya. Siapa yang ngomong gitu? Muhammad, sahabatmu. Kalau dia ngomong pasti benar, selesai. Habis mati gas yang dilaku. Tidak bisa lagi bicara Abu Jahal. Akhirnya Nabi atau akhirnya Abu Bakar digelar dengan As-Siddiq. Maka orang Siddiq itu masuk tidak masuk akal, masuk logis tak logis, asal sabit dari Nabi SAW. Kalau berita dia percaya, kalau perintah dia sambut dengan baik, kalau larangan dia jauhi, kalau anjuran dia merasa beruntung karena mengetahui. Oh, tidak datang, tahu hadis nabinya, tahu. Tadi dia bilangnya, belum lagi nenekmu lahir saya sudah tahu tuh katanya. Cuman kapan lagi apa mengamalkan? Tidak semua yang dilakukan Nabi mesti diamalkan. Tuh semua yang dilakukan siapa yang harus amalkan? Tidak semua yang ditinggalkan Nabi harus kita tinggalkan. Lalu siapa yang kita ikuti? Makanya siratal ladzina an'amta alaihim itu minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin, orang-orang yang mati syahid. Orang mati syahid itu kenapa? Karena dia adalah ahlul jannah. Kalau dia benar karena Allah SWT, tidak mungkin orang berkorban darah, berkorban jiwa, kecuali kalau benar-benar ikhlas pada umumnya. Kalau dia tidak ikhlas, tidak disebut syahid. Maka sekarang kita tidak bisa menyebut orang mati di medan perang, bilang syahid, tidak boleh. Sebab yang tahu itu hanya Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita doakan, mudah-mudahan mati syahid. Itu boleh. Kita doakan mudah-mudahan mati syahid. Nah, kaum muslimin, inilah jalan yang lurus itu. Jalan yang lurus itu. Yang kita minta kepada Allah. Bukan jalan yang gang-gang kecil-kecil tadi. Antum suka naik masuk gang. Ya. Kenapa jalan utama ramai Ustaz itu ya? Ramai tapi legal, ramai tapi banyak pelayanan, ramai dan lebih aman. Kenapa antum segan? Bukankah nanti di hari kiamat pintu surga itu ramai sekali? Tapi antum sudah mencium aroma wanginya dari jarak 70 tahun. Nah, kalau sempat datang wangi surga sekarang di Endarung katanya. Antum semangat enggak berangkat? Ustaz, enggak semangat? Harum, wangi. Jangan-jangan terdengar pula cikikikan bidadari di dalamnya. Ya Allah. Ini rasanya suara ini saya dengar, hafal ini katanya. Ya, suara ini saya hafal gitu. Masyaallah. Dan ingat, istri yang berhasil kau bawa ke surga, insya Allah jadi istrimu lebih cantik dari bidadari. Tidak percaya? Buktikan sendiri. Ya kayak gitulah. Makanya qu anfusakum wa ahlikum nar. Tapi kaum muslimin dan muslimat masih banyak sebenarnya. Cuman tuan-tuan dah boleh nengok-nengok ke jam. Kapan selesainya dosa ini? Itulah. Memang inilah resikonya saya itu. Saya lama tinggal dengan kawan dari Maroko. Kalau tuan-tuan baca kitab-kitab orang Maghribah, rata-rata tulisannya panjang-panjang, syairnya panjang-panjang, ceramahnya panjang-panjang. Oleh sebab itu, kalau saya masuk ke bab lain lagi nanti, ada sekitar 8 poin lagi barangkali. Mau juga? 1 poin, saya takut bisa saja nanti kita nambah selesainya jam 9 tambah sejam. Jam 9 tambah sejam. Cukup begini aja dulu ya. Gini aja dulu. Ya, minta kepada Allah SWT. Ada permintaan itu kaum muslimin
Allah tidak hanya memberikan kita bahwa kita harus minta saja. Allah bukakan pintu-pintu, kunci-kunci supaya doa itu dikabulkan. Ini salah satu caranya adalah berdoa tadi. Di antaranya adalah nak dapat hidayah taufik itu adalah beriman. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman pada Allah, Allah beri hidayah hatinya. Kalau Allah yang berhendak untuk berikan hidayah, apa katanya? فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Kalau Allah ingin beri kita hidayah, lapang dada ini menerima al-Islam. Al-Islam pakai alif lam, bukan Islam Nusantara, tidak. Bukan Islam jamaah, tidak. Bukan Islam murni, tidak. Bukan Islam liberal, tidak. Bukan Islam apalah radikal juga, tidak. Wih, mantap antum, Masya Allah. Mana kampung? Ya, ini bagus ini. Islam radikal kita juga tidak mau. Taib, jazakallah khair. Fadal. Ini luar biasa nih. Kalau ada merah saya kasih itu. Cuman biru semua nampak yang. Kayaknya perjalanan terakhir tinggal biru lagi. Ya, kalau tambah lagi mungkin tinggal abu-abu. Jadi kaum muslimin, tidak ada Islam amal. Kita yang maunya al-Islam. Wa raditu billahi rabba wa bil Islam. Bukan Islam ini dan itu, tidak ada. Tidak ada Islam sufi, tidak ada Islam ini dan sebagainya. Pokoknya al-Islam yang diajarkan Nabi SAW. Masa gitu aja tuntun tidak mau. Yang diajarkan Nabi bukan diajarkan oleh Dasman Ma'ali, tidak. Baik. Yang kedua, apa tadi? Yang pertama, iman. Kalau antum nak dapat hidayah taufik, mesti beriman. Sebab orang-orang kafir tahu semua. Mungkin mereka lebih hafal Quran di sebagian ya. Sebagiannya hafal dia Quran. Seperti Snok Ugronya dulu. Hafal dia Quran? Hafal dia. Seperti Gustav Le Bon. Orang apa itu? Orang Pulau Bangis. Enggak. Orang Perancis. Dia hafiz. Goldziher, Ignaz Goldziher. Hafiz Quran. Pandai bahasa Arab. Mungkin bahasa Minang pandai juga ini. Jadi kaum muslimin muslimat. Cuman dia hanya tahu. Tidak beriman. Sehingga tidak dapat hidayah. Makanya mesti beriman. Oleh itu kaum muslimin. Orang banyak baca Quran tapi belum tentu beriman Al-Quran. Maka manhaj yang sahih di kalangan as-salafus salih, para sahabat, seperti riwayat Imam Muslim dari Samurah bin Jundub, kunna nata'allamul iman qabla an nata'allam al-Quran. Kami belajar iman dulu sebelum belajar Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu jadi hidayah taufik bagi kita. Bukan hanya sekedar hidayah al-irsyad wad dalalah, tidak. Yang kedua adalah al-i'tisam, berpegang teguh kepada Allah dan agamanya. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa yang i'tisam, berpegang teguh kepada Allah, sungguh diberikan hidayah ke tariq al-mustaqim. Dia ila siratin mustaqim. Berarti kita harus i'tisam billah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kalau tidak berpegang teguh kepada agama Allah, tidak akan dapat hidayah. Apa makna berpegang teguh itu? Dapat, jangan dilepas. Perintah dikerjakan, jangan mencari-cari alasan. Bila tersilap, cepat bertobat. Ya, ta'assaf. Ini bedanya orang dapat hidayah dengan yang bukan. Al-mu'min idza aznaba ta'assaf. Orang mukmin itu bila berbuat dosa dia menyesal.
Wal munafiqu, yang munafik bila bikin dosa tafalsaf. Orang yang munafik bila bikin dosa berfilsafat. Apa makna berfilsafat? Mencari-cari alasan. Maka ilmu filsafat memang pandai beralasan, bukan pandai menerapkan. Makanya oleh sebab itu kenapa para ulama filsafat sendiri yang ahli seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah, bahkan Imam Ar-Razi sendiri di akhir hayatnya mengingatkan jangan ikuti jalan yang saya tempuh ini. Karena ujungnya buntu. Ujungnya buntu. Masuk gang, tentulah itu. Sampai ke dapur orang. Sudah ditunjukkan jalan besar, antum ambil jalan yang sempit-sempit itu. Ustaz, jadi orang yang orang beriman itu bila berdosa, orang beriman tidak ada yang tidak berdosa kecuali Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, jangan cari, ini kan juga perlu saya ingatkan, kita ini kadang-kadang lupa. Awak boleh berdosa, boleh salah, ustaz tak boleh salah. Kan ada kan? Oh, ternyata ustaz itu makan di warung Sianu. Sianu itu ahli. Akhirnya tidak mau lagi ngaji sama ustaznya. Apa sebab? Gara-gara makan nasi goreng. Nasi goreng patai. Ya akhi, andainya patai itu haram, petai itu haram misalnya, kan cuma dosa, maksiat. Berubah manhaj gara-gara makan patai? Ya enggak. Ini kekeliruan banyak dari orang yang baru-baru ngaji dan bahkan yang sudah lama sekali ngaji, tidak mau berubah dari yang seperti ini. Sehingga lebih hebat dari ustaz kadang. Akhirnya ustaz dia adu-adunya pula. Ustaz, datang ceramah ustaz itu. Apa katanya ini? Patai itu sunat dimakan katanya. Ustaz dah pas lo tidak suka makan patai kan? Akhirnya itu bahaya tuh ustaz, seperti orang subuhat tuh. Gara-gara makan patai. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Kita tidak mengaitkan agama dengan pribadi. Tidak mengaitkan agama dengan mazhab. Tidak mengaitkan agama dengan aliran. Tidak dengan yayasan, tidak dengan ormas. Karena tak satu pun aliran atau mazhab kecuali ada salah di dalamnya. Tak satu pun ormas kecuali ada salah di dalamnya. Makanya kita sandarkan kepada yang tak pernah salah, yaitu Allah dan Rasul. Nah kalau kita salah itu biasa. Kan tadi saya katakan, kadang-kadang belum terbiasa makan durian, dikasih durian. Ustaz, mules perutnya. Apa mules? Sakit perutnya kan? Marumeh perutnya kan? Rasa nak muntah kan? Iya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, orang yang seperti itu jangan tinggalkan, rawat dia. Rawat. Kalau perlu ditambah duriannya. Iya kan kadang obat sakit durian kan durian juga kan. Obat asam lambung kan asam juga sebagian. Nur ahli kesehatan. Ya kalau kurang 3 butir tambah. Ma'asyiral kiram. Yang kedua, i'tisam billah. Yang ketiga, sudah kita bahas, yaitu selalu berdoa untuk dapat hidayah. Sebaik-baik doa itu dalam salatlah. Dalam salat. Sebab kita sekarang sedang bermunajat dengan Allah tabaraka taala. Ini sebagian orang dalam salat tidak berani dia lama-lama. Ya. Ditunggunya selesai salat. Bukan tidak boleh, tapi afdalnya adalah aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Kemudian termasuk doa yang dikabulkan adalah di penghujung salat setelah tahiyat, sebelum salam. Salat masalah ekspres. Pas doanya lama sekali. Kadang-kadang apa capek kamatnya? Nak le dapat zikir lama. Awak kira nak supaya solatnya lama. Ada sebagian masjid di sana, sini tak tahu saya. Tengok aja nanti mana. Ya tengok nanti subuh kan. Iya, subuh itu
Qomatnya tidak sampai 10 menit dari mulai azan. Yang namanya bangun subuh, mana yang lebih berat daripada bangun siang? Subuh. Iya ya? Berat kan? Nah, alarm dipasang jam 4. Baru bisa duduk jam 5 kurang seperempat. Sekali 5 menit menangis alarm tuh. Nah, jago katanya kan. Nah, ada juga jago gitu. Nah, tiba-tiba yang tidak pasang alarm dengar azan, baru kucek-kucek mata begini, baru duduk tiba-tiba dah qomat orang. Akhirnya tumbang lagi di tempat tidur. Apa imam yang cepet qomat kan? Awak kira kalau cepat qomatnya panjang solatnya? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Ya Allah. Awak kalau cepat qomatnya awaknya lambat kan? Enggak. Rakaat kedua, qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil khannas. Kadang senapas pula itu. Ini kaum muslimin dan muslimat. Orang kalau subuh itu apalagi yang sudah berkeluarga. Paham? Nggak bisa cepat, nggak bisa capek-capek dah. Jadi perlu, nah di sini pentingnya satu imam paham. Yang kedua muazin paham. Yang ketiga pengurus paham. Yang keempat jemaah paham. Nah, ini kadang jemaah itu ngasuh-ngasuh. Kamat katanya. Imam mahasiswa pula kan takut dia sama jemaah itu. Kenapa cepat qomat imamnya? Diintimidasi sama bapak tuh sekali. Memang di bagian masjid ada tukang intimidasinya, Pak. Ya, investigatornya ada. Apa namanya istilahnya? Kapolwala namanya. Nah, jadi memang di sini pentingnya ngaji semuanya. Imam ngaji, makmum ngaji, apalagi pengurus ngaji, jemaah ngaji. Kalau enggak tadilah, imam sebenarnya mahu lama. Ada di masjid yang tempat saya berpindah tuh, saya lihat sebagian imamnya kok pendek. Menurut saya sangat pendek sekali. Misalnya di subuh dibaca wadduha wattini wazzaitun kan, panjang kan dikit sebenarnya. Soalnya saya kadang ada di korban juga. Cuman enggak korban saya. Saya pulang jam 2.30 malam kadang. Tidur baru sejam sampai jam 4, sejam setengah. Nah, itu kadang macam tadi lah aram dan nangis tadi kan udah lama nangisnya. Ya. Tapi subuh alhamdulillah bangun itu. Pas bangun ambil wudhu, tak berangkat ke masjid, datang pula tuntutan. Balik laporan. Paham laporan kan? Akhirnya laporan yang namanya laporan minimal 10 menit. Kan itu? Ya Allah ya Rabbi. Pas sedang laporan belum selesai, orang dah qomat di masjid. Tentu hati saya enggak nyaman jadinya. Ini belum selesai, itu sudah dimulai. Tiba-tiba dia baca wattini wazzaitun. Ya Allah ya Rabbi sebenarnya. Nabi SAW subuh itu sengaja dia lambatkan qomat. Itu yang pertama. Yang kedua dipanjangkan dari solat yang lain. Karena Nabi itu paham bahwa jemaahnya perlu waktu untuk bersiap. Dan dia ingin tak satu pun dari jemaah kecuali dapat solat subuh atau solat sunat subuh. Mungkin besok subuh kita bahas masalah ini ya. Ya. InsyaAllah ada proposal yang saya nak masukkan nanti. Ya proposal, tapi bukan minta duit, jangan salah paham tuh. Ya proposal kajian. Ya, sebab pernah di suatu tempat saya ngaji, gitu juga. Maghrib azan langsung qomat. Awak jauh dari Pekanbaru 2 jam lebih kami di jalan,
bukan tidak berwudu saya di Pekanbaru, tapi wudu belum batal, tapi wajib dibatalkan. Paham? Hah? Ya paham kan? Iya, jalan kan di sana buruk-buruk gitu. Sampai tadi kawan bilang waktu kami lewat jalan sana dari Rahul sana, nanti kapan menentukan dah sampai ke Sumbar katanya. Kalau udah licin jalan sampai Sumbar tuh katanya. Sedih pula saya dengar jadinya. Berarti kalau buruk jalannya di Riau, kalau licin jalannya di Sumbar. Ini kalah jauh kami nampaknya nih. Nah, ini tolong yang di Riau diperbaiki jalannya ya, biar tidak kalah dengan yang di Sumbar. Kabarnya Riau tuh kaya gitu kan. Ceritanya kaya katanya, di atas minyak, di bawah minyak. Cuman awaknya dilimur minyak. Duit minyak itu kemana? Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi penting saya sampaikan, ini proposal saya. Proposal diterima, alhamdulillah. Kalau tidak akan saya ajukan lagi sebenarnya. Iya, saya tidak pernah bosan menyampaikannya. Alhamdulillah. Pas sampai di situ pas azan. Pas azan, tentu awak nak dapat pahala menjawab azan. Saya jawab azan dulu karena pertama kali itu di sebuah perusahaan. Pertama kali. Selesai azan, selesai berdoa, orang langsung komat. Bersikoke lah saya lagi. Tahu bersikoke? Nah, iya. Pasal saya cepat-cepat ke toilet. Nah, saya secepat-cepat ke toilet lah. Lama juga jadinya. Nah, akhirnya dapatlah rekaat terakhir. Sedih saya memang. Akhirnya saya rubah judul. Ya, awalnya bukan itu masalah yang saya bahas. Saya rubah malam ini ada proposal yang nak saya ajukan. Nah, saya bahas masalah menunggu antara azan dan komen. Ini risau pengurus dengarnya. Baiklah kaum muslimin muslimat. Insyaallah kita sambung besok ya. Kasihan saya. Kasihan saya, Bu. Iya, kasihan saya. Saya baru sampai tadi. Karena sudah jam 9 pun tadi kata pengurus sampai jam 9. Saya takut nanti tidak selesai dimatikan lampu kan. Nah, jadi cukup tadi beriman, berpegang teguh, berdoa, kemudian bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanadiyannahum subulana. Nah, bersungguh-sungguh mencari hidayah itu, bersungguh-sungguh mengamalkan hidayah itu, bersungguh-sungguh menebarkan hidayah itu, bersungguh-sungguh sabar dalam menebarkan hidayah tersebut. Lah cukup 4 lah dulu ya. Insyaallah kita sambung. Izin insyaallah subhanahu wa ta'ala dengan tema yang lain, atau tema ini kita lanjutkan. Tergantung nanti. Kalau judul yang diumumkan apa? Hah? Saya kemarin usulkan modal kecil untung besar. Tapi pengurus rubah. Mereka tidak mau yang judul-judul eksentrik seperti itu. Mau judul lurus saja. Keutamaan. Besok lah. Keutamaan sholat subuh berjamaah. Masya Allah. Ya, semoga kita bisa berjamaah besok ya. Amin. Jadi pasang alarm sejam sebelum azan. Ya, dan harusnya itu dihargai juga. Nunggu setengah jam setelah azan. Terima kasih dan mohon maaf. Ada pertanyaan Ustaz? Bilang aja enggak lah. Biar selesai kita. Kan ada pertanyaan Ustaz ya? Alhamdulillah. Memang saya kemana-mana jarang banyak pertanyaan. Sebab apa? Jelas sekali. Terang gitu. Nyaman gitu kan. Jadi ada yang perlu ditanyakan. Ya kan? Tapi kalau sempat banyak masalah, pasti banyak yang ditanyakan. Itulah. Semoga Allah SWT berikan taufik kepada kita semua. Amin amin rabbal alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.